Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Hairunisa. Saya dari kelas BCJ 2 dan saya ingin menampilkan website yang saya buat bertemakan tabungan sekolah. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan codingannya terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan menjelaskan db.php dulu. Pertama, di db.php ini kita harus memasukkan database yang mau kita sambungkan ke HTML yang akan kita buat alias web. Lalu di sini juga ada variabel count untuk memudah koneksi gitulah. Nah, jadi di sini juga ada untuk memastikan apakah koneksi berhasil atau tidak. Oke, lanjut kita pindah ke index.php ya. Di index.php ini ada session start. Fungsi ini digunakan untuk memulai session PHP. Session adalah cara untuk menyimpan data pengguna secara sementara selama penggunaan berinteraksi dengan aplikasi web. Lalu ada if set session user ID. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah variabel user ID telah di-set dalam session. Jika variabel tersebut tidak ada, maka pengguna belum login. Lalu ada header location page. Ini jika pengguna belum login, maka pengguna akan diarahkan ke halaman login.php menggunakan fungsi header. Lalu ada exit, digunakan untuk menghentikan eksekusi kode PHP setelah pengguna diarahkan ke halaman login.php. Selanjutnya di bawahnya ini ada tampilannya, dan ini adalah headnya, ini header, lalu ini ada isinya gitu menunya, lalu terakhir ada footer. Fungsi ref ini untuk kayak menyambungkan file lain ke file ini ke HTML gitu. Jadi kalau misalnya kita pencet tambah siswa, ntar kita pindah ke file tambah siswa gitu. Lalu next kita ke tambah siswa.php. Di tambah siswa.php ini kita harus mengkoneksikan terlebih dahulu ke dalam db.php agar koneksinya terhubung. Lalu di line pertama ini ada if server request method post. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah permintaan yang dikirim ke server adalah permintaan post. Jika permintaan tersebut adalah post, maka kode dalam blok if akan dijalankan. Lalu di sini ada dolar nama dan juga pokoknya di dolar nama dan juga dolar saldo. Fungsi ini digunakan untuk mengambil nilai dari from HTML yang dikirim melalui permintaan post. Nilai tersebut kemudian disimpan dalam variabel nama dan saldo. Lalu pindah ke line 8. Di sini ada SQL insert into siswa, nama saldo, values, dolar nama, dolar saldo. Fungsi ini digunakan untuk membuat perintah SQL untuk melakukan operasi insert data ke dalam table siswa di database MySQL. Nilai yang diambil dari form HTML kemudian digunakan sebagai nilai yang akan diinsert ke dalam table. Lalu di line 9 ini ada fungsi ini digunakan untuk menjalankan perintah SQL yang telah dibuat sebelumnya. Lalu di line 10 ini untuk menampilkan pesan sukses kepada pengguna bahwa data siswa telah berhasil ditambahkan. Setelah itu pengguna akan diserahkan kembali ke halaman lihat siswa. Lalu ada di line 12 ini untuk menampilkan pesan error kepada pengguna jika perintah SQL gagal dijalankan. Lalu ini juga session start sama seperti sebelumnya ya, untuk memastikan apa pengguna sudah login atau belum. Lalu sini untuk tampilan sama seperti tadi, ada head, header, footer, dan body. Lalu kita lanjut pindah ke lihat siswa.
Jadi pertama-tama seperti biasa di sini kita sambungin dulu ke db.php ya. Lalu di sini ada select tinta from siswa, ini untuk mengambil data-data yang ada dari tabel siswa secara berurutan gitu. Terus habis itu lanjut, ini ada head, terus ini ada session start seperti sebelumnya ya, memastikan pengguna udah login atau belum. Terus next ada di body sini ada if result num, ini digunakan untuk memeriksa apakah hasil query database memiliki baris data yang lebih dari 0. Jika hasil query memiliki baris data, maka kode di dalam blok if akan dijalankan. Lalu next, ini digunakan untuk mengambil data dari hasil query database yang menyimpannya ke dalam variabel $row. Variabel $row akan berisi data dari setiap baris dalam hasil query. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan data saldo siswa dalam kolom ketiga tabel. Fungsi number format digunakan untuk memformat data saldo menjadi format rupiah dengan 3 angka di belakang koma. Lalu next di sini ada fungsi edit untuk mengedit gitu. Terus lalu juga ada hapus dalam kolom keempat tabel ya. Lalu di sini juga ada ini gunanya untuk menampilkan pesan tidak ada data siswa jika hasil query database tidak memiliki baris data. Lalu di bawah juga ada footer ya. Ini footer. Lalu kita lanjut ke login.php. Di login.php kita juga sambungin dulu ke include.php, lalu sini lanjut ke ini digunakan untuk memeriksa apakah form login telah dikirimkan melalui metode post. Jika ya, maka metode di dalam blok if akan dijalankan. Ini untuk mengambil nilai username dan password dari form login yang telah dikirimkan melalui metode post. Lalu di sini juga ada digunakan untuk membuat pernyataan SQL yang akan digunakan untuk memilih data pengguna dari database berdasarkan username yang dikirimkan. Next ada untuk mengikat parameter username ke pernyataan SQL yang telah dibuat sebelumnya. Lalu digunakan untuk menjalankan pernyataan SQL yang telah dibuat sebelumnya. Lalu ini digunakan untuk mengambil data pengguna dari hasil pernyataan SQL yang telah dijalankan sebelumnya. Lalu sini untuk digunakan memeriksa apakah data pengguna yang ditemukan dan password yang dikirimkan sesuai dengan password yang disimpan di database. Jika ya, maka kode di dalam blok if akan dijalankan. Fungsi ini digunakan untuk menyimpan ID pengguna ke dalam session. Lalu di sini untuk mengarahkan pengguna ke halaman indeks PHP setelah login. Lalu ini untuk menghentikan eksekusi kode PHP setelah login berhasil. Lalu ini digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan jika login gagal. Lalu di bawahnya ini adalah tampilannya ya, sama seperti yang tadi. Lalu lanjut kita ke registrasi. Di registrasi ini kita juga menyambungkan db.php ya. Lalu di sini ada untuk digunakan untuk memeriksa apakah form registrasi telah dikirimkan melalui kode post. Jika iya, maka kode dalam blok if akan terjalankan. Lalu sini untuk mengambil nilai username dari form registrasi yang dikirimkan melalui metode post. Lalu di sini untuk mengambil nilai password dari form registrasi yang dikirimkan melalui metode post dan kemudian menginstruksikan tersebut menggunakan fungsi password hash.
Selanjutnya ini digunakan untuk membuat pernyataan SQL yang akan digunakan untuk memasukkan data pengguna ke dalam database. Ini digunakan untuk mengikat parameter username dan password ke pernyataan SQL yang telah dibuat sebelumnya. Lalu ini untuk menjalankan pernyataan SQL yang telah dibuat sebelumnya dan memastikan apakah eksekusi berhasil. Lalu di sini untuk tampilannya ya. Lalu next kita ke logout. Di logout ini ya seperti ini saja. Session start ini digunakan untuk memulai session yang sedang aktif. Session adalah cara untuk menyimpan data pengguna secara sementara selama web pengguna beraksi. Next, kita lihat prosesnya ya. Jadi di sini proses loginnya di sini kita koneksi dulu ke database kita. Terus lalu di sini ada cek koneksi. Lalu di sini ada ambil data dari from. Terus habis itu validasi input. Terus habis itu ada cara cek apakah username udah ada di database atau belum. Terus ambil data pengguna, sertifikasi password. Lalu jika berhasil, ini jika berhasil loginnya, habis itu langsung diarahkan ke dashboard atau index. Lalu selanjutnya tutup koneksi, yaitu mengakhirinya. Terus lanjut kita ke proses logout. Proses registrasi. Di proses registrasi ini sama seperti sebelumnya ya, kita ada validasi input, ada hash password, terus abis itu ada cek apakah username sudah ada atau belum. Terus juga ada menyimpan data pengguna ke database ya. Lalu terakhir juga ada tinggal tutup koneksi. Oke, jadi next ini aku bakal nampilin website-nya. Jadi pertama-tama kita buka dulu. Jadi di sini langsung ada tampilan login ya. Jadi di sini kita karena aku udah punya akun, jadi aku bisa langsung login aja. Nah, ini dia tampilan awalnya. Nah, ini ada menu-menunya. Sini juga header ya di atas ini yang aplikasi tabungan siswa. Kita cobain tambah siswa ya. Kita misalnya masukin namanya Cherry. Lalu kita masukkan saldonya misalnya 60. Kita pencet OK. Lalu di sini sudah masuk ya, itu Cherry 60. Lalu di sini aku bakal nunjukin edit. Kita bisa menggunakan aksi-aksi ini ya. Jadi kita pertama-tama kita edit dulu. Di sini kita bisa edit, misalnya di sini kita saldonya mau kita tambahin jadi 26. Lalu di sini kita bisa hapus, kita mencet OK. Dan tara, kehapus. Kita lalu di sini bisa log out. Nah, langsung balik lagi ke login.php. Jika kalian belum punya akun, kalian bisa pencet daftar di sini. Lalu kalian registrasi, kita masukin username dan juga password. Lalu konfirmasi password. Kita pencet daftar. Kita masukkan yang tadi. Nah, ini tampilannya. Jadi ini ada aplikasi tabungan siswa. Terus ada menu-menunya. Sini juga ada footer. Sini juga ada. Nah, ini dia tampilan untuk tambah siswanya. Lalu ini ada footer. Ini ada menu-menunya. Ini juga ada tampilan lihat siswanya. Ini daftar-daftar siswanya, ada ID, nama, saldo, dan aksi. Oh, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.